Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast kebanggaan kita yaitu Podcast Inspira Islamic Nurturing for Spiritual and Personal Inspiration for the Millennial Generation. Podcast yang mengacu pada pengembangan nilai-nilai Islam yang positif dan bermanfaat bagi generasi milenial, juga pada semangat dan motivasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pribadi dan spiritual dalam hidup. Sehingga Inspira mengandung unsur Islam dan milenial dalam arti yang positif dan inspiratif, yang pasti sangat cocok untuk kalian semuanya nih. Tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Naila Aufa Aziza dan teman saya Usratur Rohma selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Di hari yang berbahagia ini, kita sudah mengundang para narasumber kita yaitu Amr Ubaidillah Tohar, Pindo Widyo, dan narasumber perempuan satu-satunya kita yaitu Citra Kirana Hutami. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih banyak pada narasumber yang sudah bersedia untuk bergabung dan menyempatkan waktunya pada podcast kali ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan nih, gimana kalau kita sapa para narasumber yang ada di sini? Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sudah mengundang pada kesempatan kali ini sudah diundang. Terima kasih. Alhamdulillah, nih aku juga mau tanya nih gimana perasaannya kalian terpilih jadi narasumber pada podcast Inspira kali ini? Sebenarnya saya cukup kurang persiapan, cuma insya Allah semua saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan seputar pertanyaan yang akan ditanyakan nanti. Oke, nah langsung aja pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Apa sih itu? Temanya yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Kenapa sih kita ngambil tema yang kita ambil ini? Yang tak lain lagi karena kita yang berada di sini adalah generasi milenial yang seharusnya sudah tidak asing lagi dengan tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Apalagi generasi milenial ini memiliki pemikiran yang luas dan terbuka, juga berani mengucapkan pendapat pada para feminis dan para tokoh penggerak feminis telah memperjuangkan kesetaraan hak sejak abad ke-19. Selanjutnya ada disorientasi seksual atau orientasi seksual menyimpang yang terjadi belakangan ini yang menjadi perhatian publik. Namun bagaimanakah perspektif tersebut dalam Islam? Langsung saja kita bahas bersama dengan para narasumber kita. Oke, jadi tema kita kali ini yaitu feminisme dan disorientasi seksual dan perspektif dalam Islam. Sesuai dengan tema ya, teman-teman. Pertanyaan pertama nih, untuk para narasumber, itu menurut kalian apa sih feminisme itu dan bagaimana Islam memandang paham feminisme itu? Feminisme itu kan adalah sebuah paham ya yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan untuk tidak dieksploitasi dan tidak dijadikan objek kekerasan oleh laki-laki. Nah, kalau dalam Islam sendiri itu, feminisme itu dianggap sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan adil untuk para kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sudut pandang Islam, sebagian ahli agama beranggapan bahwa feminisme bukanlah suatu memang memiliki hak dan derajat yang sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme mempunyai kesamaan, yaitu memberikan keadilan terhadap perempuan dan laki-laki. Di sisi lain, ada beberapa cendekiawan Islam yang menganggap gerakan feminisme merupakan suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tadi kan pertanyaannya apa sih feminisme itu dan bagaimana Islam memandang paham feminisme tersebut. Nah, kalau menurutku ya, kalau dalam ajaran Islam itu sebenarnya sangat mudah itu menemukan relasi bagaimana laki-laki dan perempuan itu berhubungan gitu loh. Jadi
banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, tentang kesetaraan gender. Nah, kalau referensi yang pertama itu adalah prinsip kesetaraan gender itu merujuk pada realitas laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam Tuhan. Jadi itu keduanya tuh dilihat sebagaimana seorang manusia, sebagaimana seorang hamba. Jadi tidak dibedakan manusia, tidak dibedakan perempuan maupun laki-laki untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua itu, laki-laki dan perempuan itu sama-sama diciptakan sebagai khalifah. Sebagaimana diambil dalam ayat dalam Al-Baqarah ayat 30, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya adalah sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi di ayat tersebut tuh jelas bahwa manusia seluruhnya, bukan perempuan ataupun bukan laki-laki, itu untuk dijadikan seorang khalifah gitu. Jadi Nasruddin Umar itu menunjukkan bahwa jenis kelamin tertentu, jenis kelamin itu tidak mempengaruhi, tidak apa ya istilahnya. Jadi yang di dalam ayat ini tuh menurut Nasruddin Umar itu bukan hanya laki-laki maupun perempuan saja, namun manusia, jadi keduanya gitu loh. Jadi tidak merujuk pada satu gender saja. Jadi manusia itu ditunjuk sebagai khalifah untuk mempertanggungjawabkan kekhalifahannya di muka bumi ini. Nah, yang ketiga, laki-laki dan perempuan itu sama-sama mengemban amanah dan menerima takdir yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh sebelum lahir kita tuh udah ditulis bagaimana kita mendapat rezeki, bagaimana takdir kita sebelum kelamin kita itu, waktu bayi itu sebelum kita diketahui gitu. Jadi takdir kita tuh sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi yang mana itu baik laki maupun perempuan, takdirnya sudah ditulis Allah seadil-adilnya gitu loh. Nah, itu yang keempat ada lagi. Nah, yang keempat itu sejalan dengan prinsip dan kesetaraan gender. Jadi laki-laki maupun perempuan itu sama-sama berhak dengan prestasi dalam kehidupannya. Seperti firman Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Itu dalam surat An-Nahl ayat 97. Nah, kalau dari keempat yang kusebut tadi itu loh, itu dapat disimpulkan, dapat dikatakan bahwa Islam memberikan pesan kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu loh. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana saat kita ketemu ayat yang sekiranya dalam Al-Quran dan hadis itu kayak secara tidak langsung melemahkan posisi perempuan gitu loh. Nah, itu juga dijelaskan oleh Quraish Shihab. Saya mengutip pendapatnya Quraish Shihab. Ia menyatakan bahwa ada beberapa teks yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis itu cenderung disalahpahami maknanya. Jadi orang awam tuh biasanya menyalahpahami, jadi mengambil langsung gitu, mengambil secara plek arti dari Al-Quran, jadi tidak tahu makna sebenarnya. Nah, untuk seorang pembaca memahami isi dari Al-Quran dan hadis, itu tidak cukup hanya dari artinya saja ya. Jadi itu untuk memahami isi dari arti Al-Quran atau hadis tersebut itu adalah dengan memahami konteksnya, konteks gimana ayat itu turun gitu, asbabun nuzulnya. Sedangkan kalau hadisnya kita harus memahami sebab turunnya, jadi asbabul urutnya. Nah, jadi kalau yang kedua itu pentingnya seorang pembaca itu memahami kosakata. Jadi orang itu harus ahli dalam bahasa Arab gitu. Jadi nahwu sorofnya harus mungkin yang sudah ahli gitu untuk memahami kata-kata dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah melihat secara umum tuntutan Islam yang menyangkut tema-tema tertentu yang berpolemik, yang salah satunya terkait dengan persoalan gender.
Itu saja mungkin. Wah, itu tadi pertanyaannya sudah sangat jelas ya. Namun ini kita masih ada nih yang membingungkan. Feminisme kan ada agar tidak dijadikan objek kekerasan untuk laki-laki kan, atau agar tidak dipandang rendah oleh laki-laki. Jadi, apakah feminisme sama dengan membenci laki-laki? Nih, feminisme itu kan bergerak untuk mengedukasi masyarakat ya tentang konsep kesetaraan, ruang private dan publik. Nah, jadi orang-orang itu sering berpikir kalau kamu feminis dan melawan budaya patriarki itu artinya kamu itu melawan laki-laki. Padahal itu jelas-jelas salah. Nah, patriarki itu nggak terletak cuma dari gendernya aja, tapi dia itu bisa dari laki-laki ataupun perempuannya itu sendiri. Nah, melawan patriarki itu artinya melawan ketimpangan atas pandangan-pandangan yang membuat perempuan dan laki-laki itu tidak setara. Jadi jelas, feminisme itu tidak membenci laki-laki, tetapi feminisme itu hadir untuk memperbaiki berbagai macam bentuk ketimpangan tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah feminisme dan Islam itu setara keselarasannya? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang seorang muslimah yang mengikuti feminisme? Ya, Mustafa Mulia adalah aktivis hak perempuan Indonesia dan profesor agama. Pernah menyatakan pada jurnal perempuan bahwa feminisme mempunyai stigma negatif di kalangan muslim. Karena stigma itulah muncul kesalahpahaman tentang konsep feminisme yang berkembang di masyarakat awam. Kesalahpahaman muncul karena banyak orang yang tak mau memahami terlebih dahulu apa itu feminisme. Mereka hanya menunduk feminisme sebagai ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Belum ada bukti yang kuat untuk pernyataan tersebut. Saat masyarakat Indonesia menjadi semakin konservatif, feminisme kemudian dipandang oleh banyak pihak sebagai konsep yang sangat kebarat-baratan atau gerakan yang sengaja diciptakan untuk menghancurkan keimanan umat Islam. Tuduhan tersebut tentu tidak berdasarkan sebab pada kenyataannya. Islam justru sangat memuliakan perempuan. Nih, sebenarnya kan apabila seseorang muslimah mengikuti jenis feminisme tertentu, mungkin para muslimah itu tidak akan menemui jalan tengahnya antara feminisme dengan keimanan Islam perempuan. Untuk itu, feminisme itu perlu dilihat secara keseluruhan. Jadi itu nggak cuma dilihat dari satu sisi aja. Terus apabila kalau misalkan dicermati lebih dalam, ajaran dalam agama Islam dan feminisme itu sebenarnya memiliki landasan yang serupa, yakni kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan memuliakan perempuan yang bukan hanya sebagai makhluk yang sering didiskriminasi, tapi juga sebagai manusia yang berdaya. Oke, bagus banget ya jawaban dari narasumber kita kali ini. Nah, tadi sesuai dengan tema nih ya, feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Ada lagi nih pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan disorientasi seksual? Yang dimaksud dengan istilah disorientasi seksual adalah penyimpangan seksual atau disorientasi seksual adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketertarikan seksual atau perilaku seksual yang berbeda dari norma-norma seksual yang umum di masyarakat. Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga dapat menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman atau kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain intim yang sehat. Penyimpangan seksual dapat mencakup berbagai hal, termasuk orientasi seksual yang berbeda dari mayoritas, seperti homoseksualitas, biseksualitas, atau panseksualitas, serta perilaku seksual yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama seperti sadomasochisme atau pedofilia.
Kalau menurut saya sih ya, saya mungkin hanya menambahkan dari Mas Pindo tadi ya soal disorientasi seksual. Nah, kan tadi Mas Pindo menyatakan beberapa istilah-istilah seperti homoseksualitas dan juga biseksualitas dan lain sebagainya gitu loh. Nah, jadi saya akan menambahkan beberapa mungkin istilah-istilah yang mungkin istilah-istilah itu dalam Islam gitu loh. Nah, yang pertama itu adalah homoseksual. Nah, kalau dalam ajaran agama Islam itu homoseksual itu disebut dengan istilah liwat, yaitu artinya adalah orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut gitu loh. Jadi merujuk pada kaum Nabi Lut. Nah, selanjutnya kalau untuk pelakunya sendiri itu disebut al-litiyu, yang artinya laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Jadi laki-laki dengan laki-laki sesama jenis gitu loh. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya jadi al-sihab, yaitu untuk lesbian. Jadi dalam Islam itu lesbian itu disebut dengan al-sihab, yang berarti adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Nah, dari sebenarnya uh, masih banyak disorientasi seksual lain-lainnya. Kalau nggak salah itu ada belasan atau puluhan. Cuma yang orang-orang kenal, yang orang ramah adalah homoseksual dan juga lesbian ini. Nah, dari dua pengertian tersebut itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa homoseksual ialah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, dan kalau untuk lesbian itu adalah perempuan dengan perempuan hubungan seksual dengan perempuan gitu. Jadi disebut lesbian. Nah, ulama fikih itu sepakat hubungan perbuatan ini tuh homoseksual dan lesbian itu tuh haram gitu, haram. Jadi ulama itu sepakat mengharamkan perbuatan ini berdasarkan hadis Nabi berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'ad, yang artinya janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah selai selimut, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah selai selimut. Nah, dari hadis tersebut itu disimpulkan bahwa perbuatan homoseksual dan lesbian itu merupakan haram gitu loh, baik berbentuk yang sudah menikah maupun tidak. Jadi sebenarnya itu ada batasan-batasan antara interaksi antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi laki-laki itu auratnya segini-segini. Jadi untuk perempuan itu sesama perempuan auratnya segini-segini. Jadi ada batasan gitu loh, nggak loss gitu aja. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih pada narasumber kita ya. Jawabannya cukup bagus dan rinci sekali gitu. Tapi untuk pada zaman sekarang, pada zaman milenial gitu kan, pasti sudah tahu semua apa itu LGBT. Udah paham lah LGBT itu bagaimana. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apa sih penyebab seseorang tuh bisa menghidap LGBT? Kayak padahal sudah dijelaskan di Al-Quran, apalagi agama kita, Islam, terus dilarang juga dalam negara kita, negara Indonesia. Itu tuh apa penyebab orang tuh bisa melakukan hal tersebut? Penyebabnya yaitu faktor biologis atau genetik dan sosial atau pengaruh lingkungan. Faktor biologis memiliki peran dalam membentuk seseorang untuk menjadi LGBT. Seseorang dapat menjadi LGBT karena keturunan atau karena kelainan genetik yang dimilikinya sejak lahir. Berbeda halnya dengan faktor sosial. Masyarakat menganggap bahwa seseorang yang berada di lingkungan sosial atau kerja LGBT pada akhirnya akan mengikuti gaya hidup dan lama-kelamaan bisa tertular menjadi LGBT. Nah, seseorang itu kan juga bisa menjadi LGBT itu akibat trauma atau sakit hati kan ya. Nah, kayak misalkan dia suka sama orang ini, itu kan pasti kan sakit hati kan. Nah, itu bisa jadi menyebabkan trauma. Trauma di sini itu memiliki arti pernah mengalami kekerasan, entah itu fisik, seksual, ataupun kayak secara verbal gitu kan, pada masa lalu atau masa kecilnya.
mereka itu sakit hati terhadap orang-orang yang pernah berhubungan dengan mereka. Nah, faktor di sini itu kan pastinya ada faktor orang tua, dan itu tuh sangat penting banget dari faktor orang tua tersebut. Kayak mereka itu tuh mempunyai peran penting untuk memberikan arahan agar anaknya ini memiliki fondasi dan pengetahuan bagaimana caranya untuk menyikapi dan tidak terjumus ke dalam penyimpangan seksual. Kayak misal orang tuanya ini tuh ngasih tahu ke anaknya kalau misalkan bahwa LGBT itu nggak baik, LGBT tuh nanti tuh kayak gini, kayak gitu gitu kan. Terus itu juga kan pasti kan dilarang oleh agama kan. Jadi dan itu penting banget faktor orang tua itu terhadap anaknya tuh untuk ngebilangin kayak gitu. Nah, kalau khusus transgender, itu beberapa dari informan itu melihat bahwa faktor ekonomi itu juga bisa menjadi penyebab yang mendasari mereka menjadi seorang waria. Oke, langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan bagaimana pandangan masyarakat sendiri terhadap LGBT. Coba kita dengerin pendapat dari Mas Amru, coba. Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau untuk masyarakat sendiri ya, ini masyarakat global dulu mungkin ya. Jadi pandangan masyarakat tuh, pandangan orang-orang mengenai isu LGBT itu beragam ya. Tergantung dari latar belakang dia, budayanya dia, agamanya dia, kelompok sosial dia, media yang dia terima, keluarganya dia, pergaulan dia, mungkin gendernya dia, terus juga interaksi dia dengan seorang LGBT gitu loh. Jadi itu merupakan berikut yang tadi aku bilang tuh merupakan faktor-faktor di mana itu mempengaruhi pandangannya terhadap LGBT. Nah, LGBT di Indonesia sendiri itu sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ya itu masih kayak merupakan hal yang tabu, masih aneh gitu dibilang. Khususnya bagi kelompok orang-orang yang pemikirannya itu didasari agama atau enggak orang-orang tua gitu, masih generasi dahulu gitu. Yang mungkin juga yang agama tadi aku bilang juga ya. Terus juga sebagian besar tuh masyarakat Indonesia tuh yang orang-orang Indonesia tuh setahuku sebagian besar tuh masih menghujat perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT tersebut gitu loh. Nah, MUI juga bahkan mengeluarkan fatwa yang menolak praktek hubungan badan dan perkawinan sesama jenis ini gitu loh. Tapi ada juga loh sebagian masyarakat yang bersikap netral terhadap hal tersebut. Kayak mereka tuh menerima keadaan LGBT, tapi tuh nggak mendukung juga. Kayak mereka tuh nggak mendukung kayak adanya hal tersebut, nggak membenarkan kalau hal tersebut itu ya benar gitu. Mereka tetap menyalahkan hal tersebut. Nah, kelompok ini tuh beranggapan bahwa semua orang itu punya hak untuk hidup sebagai manusia. Kayak ya udahlah biarin, mereka juga kan manusia, mereka juga kan punya hak untuk hidup, mereka juga punya hak untuk melakukan hal-hal lain gitu kan. Tapi tetap mempertimbangkan konteks-konteks lokal. Sedangkan kalau misalkan kelompok dari yang pendukung LGBT ini itu, para aktivis dan penggeraknya itu kesetaraan yang menginginkan LGBT itu juga punya hak yang sama tanpa batasan dalam konteks apapun, termasuk dalam perkawinan jenis. Nah, jadi kalau misalkan kelompok yang tadi itu kan kayak ya udahlah biarin gitu kan dia punya hak, tapi itu kayak nggak membenarkan hal tersebut dan walaupun masih tetap dalam konteks lokal gitu kan. Nah, kalau misalkan dari kelompok LGBT ini sendiri itu kayak sama kayak gitu, cuman mereka tuh pengennya tuh ada semua hak, ada semua kebebasan termasuk dalam perkawinan sesama sejenis itu gitu. Oke, semua jawabannya benar-benar mengesankan ya. Dan nggak kerasa ini sudah sampai di pertanyaan terakhir. Yang mana aku mau dari para narasumber mengutarakan pendapatnya.
Menurut kalian nih, bagaimana tindakan kita pada LGBT, padahal hampir semua ulama sudah menyepakati bahwa perilaku LGBT adalah perilaku yang diharamkan, karena LGBT sebagai model kehidupan tidak dibenarkan dalam Islam. Dan apakah kita harus membenci orangnya? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi, lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT itu adalah hubungan dalam sosial masyarakat yang dianggap menyimpang dari kodrat sebagai manusia normal. Nah, meski hampir semua ulama sepakat kayak LGBT itu adalah perilaku yang haram gitu, yang diharamkan gitu. Itu sebenarnya tuh nggak berhak untuk menghujat atau menghina mereka gitu loh. Jadi kita nggak berhak gitu untuk menghujat atau menghina yang kita benci itu. Perilakunya yang kita benci itu sebenarnya itu perilakunya, bukan orangnya gitu. Jadi kita harusnya membenci perilakunya, bukan orangnya. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu harusnya sebagai umat Islam yang baik itu, kita tuh harusnya memberikan pertolongan dengan cara mungkin terapi, juga mungkin curhat dengan mereka, bicara dengan mereka untuk menyembuhkan perilaku LGBT ini tuh gitu loh. Nah, informasi yang benar dan mengajak interaksi itu sangat membantu mereka gitu, memberikan mereka tuh bantuan moral untuk segera sembuh dari LGBT ini tersebut gitu loh. Nah, pandangan umumnya itu, pada umumnya kelompok LGBT ini kan terbuka ya di Indonesia, masih mengalami banyak kekerasan dan diskriminasi dalam kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, LGBT ini tuh sulit mengakses pekerjaan, kayak terutama pekerjaan di tempat-tempat formal, kayak sektor-sektor formal itu. Itu karena mereka pemberi kerjanya itu banyaknya juga ada juga yang homofobik, dan karena lingkungan tersebutnya itu juga tidak ramah terhadap kaum LGBT. Nah, sementara kalau misalkan mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan, itu biasanya mereka juga dapat diskriminasi dari lingkungan tersebut. Kayak dihina, dijauhi, diancam, dibully, segala macem gitu kan. Bahkan sampai ada kekerasan fisik loh. Kayak dalam dunia kerja itu, kelompok LGBT yang masih tertutup dalam situasi tertentu, mungkin itu bisa masih punya lingkungan yang baik gitu kan. Karena orang-orang di sekitar mereka tuh kan karena nggak tahu kan kalau misalkan si seseorang ini tuh LGBT. Jadi kayak ya udah masih seperti biasa gitu kan, ditemani dan segala macem gitu. Sedangkan kalau misalkan sama LGBT yang udah terbuka gitu, kayak secara terang-terangan kalau misalkan dia tuh LGBT gitu. Itu biasanya ya mereka dapat perundungan seperti itu gitu, dibully, dihina segala macem. Nah, terus kalau untuk kaum LGBT ini juga kan karenanya kalau misalkan dapat kerja itu kan dirundung gitu kan, dihina segala macem. Nah, itu makanya mereka tuh biasanya lebih ke nyari pekerjaan yang tidak begitu terikat dengan norma-norma seperti menjadi wirausaha sendiri. Sedangkan kalau untuk yang kelompok transgender atau waria, itu adalah kelompok yang paling banyak mendapatkan diskriminasi karena penampilan yang berbeda. Nah, kelompok ini tuh banyak mengembangkan karyanya gitu, banyak mengembangkan pekerjaannya itu pada sektor-sektor informal, kayak salon, industri kreatif, hiburan, terus yang beauty-beauty gitu kan, misal kayak MUA gitu. Dan beberapa di antaranya masuk ke dalam dunia prostitusi. Nah, kelompok LGBT ini tuh umumnya tuh mereka tuh mengharapkan perlakuan kan yang lebih seimbang dan adil dari pemerintah. Kayak mereka tuh ingin orientasi seksual mereka tuh dan perilaku seksual mereka itu tidak menjadi hambatan bagi mereka dalam bermasyarakat, dalam berkarya, berprestasi, dan berkontribusi dalam pembangunan. Masyarakat sendiri itu kan masih kayak memiliki stigma kan ya terkait LGBT, kayak LGBT tuh kayak gini, kayak gitu kan. Khususnya apalagi akibat paparan media yang berlebihan. Dan tindak laku LGBT itu kan sendiri bisa mendatangkan kekhawatiran seperti kasus HIV AIDS dan kasus kejahatan seksual pada anak gitu kan. Ditambah lagi berlawanan dengan pemikiran agama.
dan sebagian besar masyarakat menolak keberadaan LGBT, khususnya di sekitar lingkungan rumah. Masyarakat umumnya melihat keberadaan LGBT sebagai sesuatu yang negatif, abnormal, dan kesalahan. Penolakan dan pandangan tersebut didasarkan atas ajaran agama yang dianut sebagian besar oleh masyarakat di Indonesia dan juga karena ada anggapan kuat bahwa Indonesia ialah negara religius. Selain itu juga minimnya interaksi atau informasi tentang LGBT juga semakin menguat pandangan tersebut. Selama ini, informasi yang diterima adalah LGBT orang-orang yang melulu berkaitan dengan perbuatan dosa. Masyarakat umumnya memberikan kecaman dan menjauhi dari segala kegiatan sosial atau pengucilan. Sebagian besar menganggap LGBT sebagai penyakit yang harus dihilangkan dan juga menakutkan bagi orang karena bisa menular. Oleh karena itu, masyarakat takut akan terkena bencana akibat keberadaan mereka, meskipun ada yang menolak keberadaan LGBT. Pandangan sebagian masyarakat terhadap LGBT pada saat ini sudah jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut informan, masyarakat telah memiliki pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik mengenai LGBT. Oleh karena itu, masyarakat melihat LGBT sebagai orang-orang berbeda yang memiliki dunia sendiri, sehingga masyarakat tidak mendiskriminasi ataupun mendukung mereka, khususnya di Jakarta. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat juga tidak menolak apabila ada LGBT yang tinggal di lingkungan atau tidak keberatan bertangga dengan mereka. Menurut informan, hal tersebut disebabkan masyarakat mungkin telah lama berinteraksi dengan orang LGBT tersebut. Selain itu, masyarakat tidak pernah atau tidak akan mendiskriminasi atau mengusir LGBT yang bertetangga apabila mereka dikenal dan berhubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Oke, pembahasannya cukup menarik ya dari narasumber kita kali ini. Jadi pembahasannya dengan tema feminisme dan diorientasi seksual dan perspektif Islam dan orientasi seksual ini terjadi sangat menyimpang belakangan ini di publik ya teman-teman ya. Sangat menarik banget pembahasannya, apalagi untuk kita yang kaum milenial. Dari pembahasan ini tuh kita banyak banget belajar, mulai dari bagaimana cara memandang paham feminisme, terus bagaimana Islam menjaga perempuan dari kekerasan laki-laki, dan banyak sekali pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan oleh kami para moderator ke narasumber. Selanjutnya itu kita sampaikan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir, meluangkan waktu untuk mengisi podcast kali ini. Walaupun ya masih secara online, mungkin lain kali bisa offline gitu ya. Siap. Oke, dari podcast tadi teman-teman para narasumber ya, kita dapat mengambil kesimpulan. Pertama itu, feminisme adalah gerakan untuk menghilangkan ketidakberdayaan perempuan dalam berbagai hal. Feminisme digunakan untuk menyamakan hak antara perempuan dan laki-laki, tidak digunakan sebagai senjata kelemahan kaum perempuan. Selanjutnya itu ada LGBT. LGBT itu cukup ditentang oleh masyarakat terutama di negara kita, yaitu Indonesia, karena melanggar norma hukum itu sendiri. Dan pasangan yang pada umumnya di negara kita tidak ingin haknya disamakan dengan pasangan LGBT. Terlebih lagi dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara tertulis, Islam sangat tegas mengharamkan hubungan seksual sejenis yang tidak sah. Ya. Mungkin sudah sampai sini aja ya
para narasumber, terima kasih sudah menemani kita. Banyak hal yang mungkin terakhir itu banyak hal yang tidak berguna dan banyak hal pembicaraan yang sama sekali tidak bisa dijadikan sebuah inti dari podcast ini, dari perbuatan kita. Terus saya sebagai moderator dan saya sebagai moderator, Mbak Naila juga, terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap narasumber. Apabila kami ada salah kata, semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita tetap berada di jalan Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.